Pemirsa, polisi menetapkan seorang guru spiritual sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya 3 orang warga di Danau Pauri, Cianjur, Bogor, Jawa Barat. AN 51 tahun ditetapkan sebagai tersangka akibat kelalaian yang dilakukannya yang menyebabkan 3 orang tewas. AN diketahui mengajak korban Livi bersama 2 orang lainnya ke tepian danau untuk melakukan penyembuhan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, di dalam video ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu tentang Sastra lisan mantra di Desa Sigrun, eksistensi keberadaan mantra di kalangan generasi Z. Latar belakang dari hasil penelitian kami adalah keberadaan adat dan budaya Indonesia menjadikan negara Indonesia memiliki kekayaan nilai-nilai budaya dan sastra. Salah satunya ialah sastra lama. Berbagai istilah itu disebut juga dengan mantra. Sastra lama yang berupa Macopa 3016 yang menunjukkan perbedaan karakteristik antar generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan hasilnya adalah ada perbedaan karakteristik yang membedakan antar generasi Z dengan generasi-generasi yang lain. Faktor utama yang membedakan adalah penguasaan informasi dan teknologi. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah generasi Z yang ada di Desa Sigrun mempercayai keberadaan mantra untuk pengobatan tradisional? Yang kedua, bagaimana deskripsi mantra yang masih ada berkembang di Desa Sigrun? Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, angket maupun dokumen dan arsip kemudian dipilih dan diolah sesuai kebutuhan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, analisis kualitas dan kuantitatif pengajian data. Setiap data yang diperoleh setelah reduksi maka akan dibahas dan disajikan, baik dalam bentuk penjelasan kualitatif juga secara angka berupa grafik dan sebagainya. Yang ketiga, pencarian kesimpulan. Semua data yang dikumpulkan dan gejala yang tercatat di lapangan akan dicari maknanya. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator pemahaman dan indikator esensi. Pernyataan pada angket terdiri atas 11 pertanyaan, di mana 19 pertanyaan untuk indikator esensi dan 1 pertanyaan untuk indikator pemahaman pada hasil penelitian akan digambarkan atau dideskripsikan dari data yang telah diolah. Dilihat dari nilai-nilai rata-rata, median, modus. Selain itu, juga disajikan tabel distribusi frekuensi dan diagram batang dari distribusi frekuensi serta hasil uji kategori. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang dilakukan pada generasi Z, kami memperoleh informasi bahwa eksistensi dukun dan mantranya dalam pengobatan hampir sepenuhnya tidak dipercaya. Hal ini disebabkan metode yang digunakan oleh dukun sulit dicerna akal sehat, yang menggunakan cara yang tidak logis, dan kurangnya pemahaman generasi Z tentang keberadaan dukun dalam memperoleh pengobatan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah kepercayaan mantra di generasi Z. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sigrun pada tanggal 10 Juli sampai pada tanggal 24 Agustus 2024. Sekian penjelasan dari hasil penelitian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.